dead by then. Halo sahabat kreator, jumpa lagi bersama saya di channel Fairis Creator. Sebelumnya saya sempat mengulas alur cerita film Live to Rest 2009. Dalam jumpa kita kali ini saya akan mengulas kelanjutan filmnya, yang berjudul Live to Rest 2011. Di dalam alur cerita ini mengulas sosok pria psikopat yang bernama Kromskull, yang dimana, di akhir film sebelumnya, Kromskull sempat diambang kematian, dampak dari bahan kimia dan ditambah serangan dari Princess. Preston, komandan kedua dari organisasi Kromskull, ia pun merasa kesal mendapati bosnya yang sudah tak berdaya. Kini Preston lah yang melanjutkan misi Kromskull. Gimana alur ceritanya? Yuk langsung saja kita simak cuplikan film serta alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan sebuah tongkat baseball, yang dimana tongkat tersebut baru saja dipakai Princess untuk menyerang Kromskull. Terlihat Kromskull tak berdaya, kemudian Princess keluar dari supermarket tersebut, lalu menjumpai pria yang bernama Tommy. Setiba di dalam mobil, Princess sedikit berbincang dan tak lama mereka pun pergi. Berdasarkan laporan dari Princess, jelang tak lama dua mobil polisi datang ke supermarket tersebut. Saat di dalam mereka mendapati tubuh Kromskull yang sudah tak berdaya. Selain anggota polisi, nampak hadir juga beberapa anak buah Kromskull. Namun di tengah berjalannya proses evakuasi, terdengar suara letusan pistol. Setelah membunuh anggota polisi, anak buah Kromskull kembali menggeledah tempat tersebut. Hal hasil yang ditemukan hanya handphone milik Kromskull dan pesan singkat dari Princess. Mengetahui Princess yang selamat, kemudian Preston mencari keberadaannya melalui handphone milik Kromskull. Setelah membuka kata sandi handphone tersebut, Preston langsung membuka GPS, guna melacak keberadaan Princess. Jelang tak lama GPS menemukan keberadaan Princess, kemudian Preston langsung mengikuti arah GPS tersebut. Scene pun beralih, terlihat Princess dan Tommy memasuki kamar motel. Kemudian Tommy yang mengetahui Princess belum makan, Tommy pun pergi untuk membeli makanan. Di sini terlihat Princess ia sangat depresi, akibat kejadian yang telah menimpanya. Ia terus teringat kejadian yang mengerikan tersebut. Selain itu ia juga teringat kejadian saat dirinya bersama Kromskull. Setelah ia mulai tenang, ia pun memutuskan untuk membersihkan dirinya di kamar mandi. Selepas ia mandi, dan hendak keluar, ia dikejutkan dengan kedatangan Preston. Preston yang mengancam, membuat Princess ketakutan. Awalnya Preston akan membawa Princess hidup-hidup, untuk diberikan kepada Kromskull. Namun naas Princess yang berteriak, Preston pun langsung menyobek mulutnya. Preston yang terlanjur kesal, ia pun membunuh Princess, serta mendokumentasikannya, yang nantinya video itu akan menjadi sebuah hadiah untuk Kromskull. Singkat cerita, Preston tiba di kantornya, dan terlihat ia dikunjungi oleh asisten Kromskull yang bernama Span. Selain itu terlihat juga Dr. Care. Lalu Dr. Care menceritakannya kepada Preston, bahwasanya operasi Kromskull berjalan lancar. Scene kembali ke Tommy yang baru saja membeli makanan, pihaknya tidak mengetahui Princess telah tewas. Setiba di dalam kamar motel, Tommy yang menyangka Princess sedang tertidur, ia pun mengajak Princess berbincang. Namun Princess yang tak kunjung menjawab. Tommy mencoba melihatnya. Dengan raut wajah penuh ketakutan ia pun membuka bead cover itu. Singkat cerita, divisi pembunuhan, yang dipimpin Detektif King, tiba di TKP. Di tengah proses penyelidikan, Detektif Holland menemukan handphone milik Princess. Kemudian Detektif King, memerintahkan Detektif Max, untuk mengecek handphone tersebut. Di sisi lain Preston yang berhasil membunuh Princess. Ia pun menceritakannya kepada Kromskull. Selain itu Preston juga memperlihatkan bukti video pembunuhan tersebut.
Namun kabar tersebut malah membuat Chrome School marah. 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jessica. Ia bersama ibunya bernama Cannon, sedang menunggu antrian untuk mengecek kondisi mata Jessica. Tak lama kemudian, seorang dokter yang tidak disebutkan namanya itu datang. Lalu ia mengecek kondisi mata Jessica. Usut punya usut, Jessica diambang kebutaan, lalu dokter itu menjadwalkan operasi untuk Jessica. Selepas kunjungan ke dokter ahli mata, Jessica bersama temannya, yang bernama Ali, mereka terlihat sedang pesta tembakau. Selain itu ia juga mendokumentasikannya, dengan menggunakan handphone milik Jessica. Scene pun beralih. Terlihat Span menghampiri Preston di ruangannya, dan menceritakan dirinya mendapatkan rekomendasi dari Chrome School, yang dimana Span akan membuat ruang bermain baru. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Preston yang tidak ingin jabatannya hilang, ia pun memutuskan mencari Jessica dan Tommy. Kedua orang tersebut adalah target Chrome School selanjutnya. Sementara kita kembali ke rumah Jessica. Selepas berpesta, Ali memutuskan untuk membuat popcorn, yang nantinya bisa menjadi cemilan untuk mereka. Di saat Ali berada di dapur, sambil menunggu popcorn itu matang, ia mendengar musik dengan volume sangat keras. Di waktu yang bersamaan, terlihat Preston tiba di kediaman Jessica. Ali yang melihat Preston, ia pun sontak berteriak meminta tolong. Diakibatkan suara musik terlalu keras, membuat Jessica tidak mendengarnya. Kemudian hal naas pun menimpa Ali. Jessica yang hendak menghampiri temannya itu, ia dikejutkan dengan kunjungan Preston. Lalu ia berteriak dan berlari. Namun usahanya sia-sia, Preston pun berhasil menangkapnya. Preston yang ingin membuktikan dirinya lebih baik dari Span. Ia pun melanjutkan mencari keberadaan Tommy. Scene beralih ke Tommy. Di saat perjalanan pulang, Tommy merasa ada yang mengikutinya, lalu ia memutuskan berjalan lebih cepat. Setiba di rumah kosannya, ia sedikit berbincang dengan teman kosannya, yang bernama Laurie. Selepas itu ia masuk ke kamar, dan menonton video. Dikarenakan situasi di rumah sangat bising, ia pun memutuskan menggunakan hands-free. Scene beralih dengan memperlihatkan kinerja divisi pembunuhan. Setiba di TKP, dan saat proses evakuasi berlangsung, Holland kembali menemukan sebuah handphone. Kali ini yang ditemukan handphone milik Jessica. Kemudian Max dan King mengecek isi handphone tersebut, dan terlihat di salah satu video, nampak topeng tengkorak. Kemudian King kembali memerintahkan Max untuk memanggil Tommy. Di tempat lain Preston yang berhasil masuk ke rumah kosan Tommy, kemudian ia mengetuk salah satu pintu kamar, dengan menggunakan pisaunya. Di saat pintu tersebut dibuka, yang nampak bukan Tommy, melainkan Laurie. Tak berpikir panjang, Preston langsung menusuk Laurie. Laurie yang sempat berteriak meminta tolong, usahanya pun sia-sia. Tommy yang menggunakan hands-free, ia pun tak mendengar teriakan Laurie. Scene beralih ke Tommy. Selepas melihat video Tommy yang tidak mengetahui Laurie telah tewas, ia pun memanggilnya. Lagi-lagi tak ada jawaban. Kemudian ia memutuskan keluar untuk mencari Laurie. Setiba di luar ia dikejutkan dengan kedatangan Max, yang hendak menjemputnya. Secara tidak langsung kedatangan Max untuk menjemput Tommy, pihaknya menyelamatkan Tommy dari serangan Preston.